Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran dari jawaban salamnya mungkin kurang berbukanya tadi ya. Ya Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya, yang semangat. Karena kita di awal Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa anzalta an basharina bisawatal giwayah wa nusalli wa nusallim man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munir. Qala bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ikhwanul Muslimin serta jajarannya. Seterusnya Bapak-bapak Shaimin dan Ibu-ibu Shaimat umumnya yang hadir pada ini malam tarawih kita yang ke-6 ataupun yang ke-5 dari Ramadan kita tahun 1447 Hijriah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih yang tidak terbilang kasihnya, dan Zat yang Maha Penyayang yang terbilang sayangnya, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayah dan taufiknya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas hidup dan kehidupan kita di nuansa bulan suci Ramadan. Siangnya kita siam Ramadan, malamnya kita qiyam Ramadan, dan kita pun banyak melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan sekalian alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat merajalela mungkarat menjadi-jadi, kepada amal ma'ruf nahi mungkar, dari tidak berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnahnya, berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir dan tidak yang hadir, kita semua selamat dari cengkraman Yahudi, Nasrani, dan juga musuh yang paling terbesar bagi kita adalah nafsu. Terlebih nafsu kita yang sangat besar yang harus kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk puasa Ramadan 30 hari lamanya. Ini adalah untuk mengekang nafsu kita. Kalau kita banyak makan dan minum, maka nafsu kita pun besar. Tapi kalau kita tidak makan dan minum, maka nafsu kita bisa berkurang dan malahan
nafsu kita sedikit. Bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimat umumnya yang hadir pada ini malam yang ke-6 dari tarawih kita tahun 1447 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah Ashabul Kahfi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka Ashabul Kahfi dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan petunjuk. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan menerangkan bahwa ada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten dan komitmen dengan keimanannya, sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Pertolongan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu pertolongan ketika raja yang zalim dan menyembah berhala. Raja tersebut adalah raja yang zalim dan menyembah berhala. Di dalam kisah ini, raja ini adalah yang bernama Pakianus, raja Romawi. Jadi raja Romawi yang bernama Raja Pakianus. Setelah Raja Pakianus lebih kurang 3 abad, karena pemuda Ashabul Kahfi ini diselamatkan oleh Allah SWT di dalam gua yang sangat besar dan dalam. Ini dapat kita terima dan dapat kita lihat penjelasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwasanya ada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adakah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah mudah-mudahan banyak, terlebih-lebih di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu saim dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya raja yang menyembah berhala ini membuat suatu pesta besar. Pesta besar untuk menyembah berhala. Maka siapa yang tidak hadir, maka dia harus hadir. Kalau tidak, dia dijemput paksa dan dibunuh. Inilah kezaliman daripada Raja Pakianus di masa waktu Ashabul Kahfi. Kemudian setelah ditentukan hari H pesta besar untuk mengagungkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Pakianus ini, maka di waktu hari H tersebut pemuda-pemuda ini tidak lagi ingin berada di pesta tersebut. Sekalipun dia dengan berat hati terpaksa dia hadir, kalau tidak dibunuh. Tetapi dia hadir. Kemudian satu orang keluar dan dia cari untuk bernaung di bawah pohon. Kemudian satu lagi sampai 7 orang bernaung di bawah pohon. Dan ke-7 dari pemuda-pemuda yang beriman tersebut, dia tidak ingin mengagungkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Pakianus tersebut. Maka diketahui oleh bala tentara dari Raja Pakianus yang zalim dan menyembah berhala tersebut. Kemudian dilaporkan kepada raja dan dibawa pemuda, ke-7 pemuda tersebut
ditanya, kenapa engkau pergi dari pesta yang kami buat? Dan dia menyatakan, saya beriman kepada Allah, bukan beriman kepada berhala-berhala engkau, wahai raja yang zalim. Kemudian saya beri engkau 3 hari untuk berpikir, untuk merubah niat engkau tersebut. Kalau tidak, engkau akan kami bunuh. Maka di dalam 3 hari itu, pemuda-pemuda tadi melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Kemana saja. Yang penting dia bisa selamat dari cengkraman kematian yang dibunuh oleh Raja Takianus tersebut. Kemudian setelah diketahui oleh para tentara bahwa 7 orang pemuda tersebut melarikan diri, maka raja memerintahkan untuk menjemput paksa 7 pemuda-pemuda yang beriman tersebut. Kemudian pemuda-pemuda beriman ini, dia menemui sebuah gua. Guanya bukan kecil, tetapi besar dan dalam. Kemudian dia masuk ke dalam gua tersebut, dan pintu gua tersebut tertutup. Kemudian juga ada seekor anjing yang setia kepada 7 pemuda yang beriman tersebut. Kemudian diketahui bahwasanya oleh tentara tersebut bahwasanya ada pemuda di dalam, maka tentara-tentara tersebut menutup pintu gua tersebut. Bukan diambil 7 orang pemuda yang beriman tadi, tetapi ditutup pintu gua tersebut secara rapat-rapatnya agar dia mati kelaparan. Karena gua tersebut sangat besar dan luas, Bapak dan Ibu. Kemudian disinilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia di dalam gua itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 abad 9 tahun. Berapa itu, Bu? 3 abad 9 tahun berapa? 309 tahun, bayangkan. Ini buktinya apa? Buktinya ketika Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman tersebut, keluar perantara oleh seorang pengembala kambing yang banyak, karena kambing ini terancam oleh yaitunya suasana udara dan segala macam. Kemudian kambing ini pergi ke gua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Maka pengembala kambing tersebut membuka pintu gua tersebut. Jadi yang membuka pintu gua yang ditutup oleh tentara-tentara Raja Takianus yang zalim, yang menyembah berhala tersebut adalah seorang pengembala kambing. Setelah dikeluarkan, kemudian dituntun oleh pengembala kambing tersebut pergi ke kota karena perut daripada salah seorang ahli kambing tersebut lapar. Maka dia pergi untuk membeli makanan. Setelah dia membeli makanan, dikeluarkan uangnya, maka uang ini tidak berlaku lagi karena sudah 300 atau 3 abad lebih. Maka oleh sebab itu, diberitahukanlah pemuda ini kepada raja, dan raja yang sekarang adalah raja yang beriman. Raja yang beriman dan raja yang baik. Kemudian dibawa satu orang dari ahli Ashabul Kahfi ini yang beriman, pemuda yang beriman ini kepada raja. Kemudian raja tersebut tersungkur dan yaitunya bersyukur dia bahwasanya dia selamat selama 309 tahun di gua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dengan bersama raja dijemput kembali teman-teman Ashabul Kahfi tersebut. Kemudian
Di sanalah ceritanya Ashabul Kahfi, bahwasanya pemuda yang 7 tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita banyak mempunyai pemuda-pemuda yang beriman, karena juga termasuk nanti di hari kiamat hanya 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang matahari 1 jengkal jaraknya di atas kepala kita, yaitunya pemuda yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kisah Ashabul Kahfi di antara kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim dan banyak kisah-kisah yang lain yang dapat memberikan iktibar dan mau'izah kepada kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, insya Allah di tahun ini, di bulan ini, kita di bulan Ramadan ini diterima semua amal ibadah kita, terlebih di bulan Ramadan yang kita yaitunya berpuasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita sampai ke penghujung dari Ramadan ini dan kita mendapatkan yaitunya hari kemenangan kita 1 Syawal. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.